Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah online GKMI Eklesia, dan dimanapun saudara-saudara menyaksikan dan ikut ibadah pada saat ini, kami percaya Tuhan Yesus hadir, menyapa dan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa, minta pencerahan dan bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada sampai hari ini di dalam keadaan sehat, sukacita, dan terlebih lagi kami boleh bersama-sama dalam ibadah online ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau boleh mengisi hati, pikiran kami, emosi kami, supaya kami boleh menangkap pesan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh melaksanakan apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga firman-Mu itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu itu berkuasa, berbicara sampai di dalam kedalaman hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau hadir, memberkati, dan buatlah mereka sukacita. Imun tubuh mereka ditingkatkan di tengah wabah yang belum mereda ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu berkuasa, bermanfaat, dan berkuasa di dalam kehidupan orang-orang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami serahkan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 13. Dan tema yang saya berikan adalah teruslah berserah, janganlah menyerah. Teruslah berserah dan janganlah menyerah. Yesaya 41 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Anda dan saya yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata dan konkret. Haleluya. Nah saudara-saudara, teruslah berserah, janganlah menyerah. Banyak pencintas atau orang-orang yang selamat, survive, menjadi penyintas COVID-19, mengatakan saudara-saudara dalam garis besar kesaksian-kesaksian yang mereka berikan, mereka itu memberikan tips, salah satunya yaitu mereka harus menang di dalam pertarungan melawan virus yang mematikan ini. Kuncinya adalah mereka harus semangat, pantang menyerah, terus menerus semangat. Kemudian yang lain bisa diberikan, misalnya orang itu harus positive thinking,
Free sosial media. Jadi sosial media itu kadang-kadang membuat racun yang membuat orang itu goncang perasaannya, goncang pikirannya, imun tubuhnya turun, lalu itu berbahaya. Ada orang yang mengatakan juga orang itu harus berserah. Kalau orang itu berserah, apa yang diserahkan? Yang diserahkan adalah upaya medis yang sudah diterima. Baik itu perawatan dari para perawat itu, kemudian prosedur medis, kemudian obat-obatan yang diberikan, usaha yang dilakukan oleh keluarga. Itu semua bagian yang dilakukan oleh orang yang kena COVID itu diserahkan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan berserah kepada Tuhan atas usaha yang dilakukan para dokter dan penanganan medis. Tetapi yang menjadi garis besar, saudara-saudara. Jadi penyintas ini menirukan apa yang dikatakan oleh Pak Dokter kepadanya. Yang bisa menyembuhkan virus ini, yang bisa menyembuhkan sakit Anda adalah Anda sendiri. Jadi Bapak harus semangat dan semangat, positive thinking, berserah kepada Tuhan, terus berdoa. Itu terus-menerus diberikan oleh para dokter kepadanya. Ya saudara-saudara, orang itu kalau tidak menyerah, kalau orang itu semangat pantang mundur, itu banyak manfaatnya. Dan itu secara langsung berdampak. Saudara-saudara, memang tidak pernah habis membicarakan pandemi ini. Yang tak sampai kapan selesainya. Kita sebagai manusia sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, menjaga prokes. Kemudian kita juga mengikuti vaksinasi. Dan kita terus berdoa pada tahap selanjutnya ditemukan obat khusus untuk COVID itu. Dan kita serahkan semua usaha-usaha demi kemanusiaan bersama. Saudara-saudara, dunia tidak boleh menyerah. Orang beriman apalagi tidak boleh menyerah. Yang benar adalah kita itu terus berserah. Dan jangan menyerah. Berserah itu aktif, menyerah itu fatal. Menyerah itu pasif, negatif yang membawa kepada kefatalan itu. Tetapi kalau berserah, ada sebuah jaminan yang aman di mana hari kita, hidup kita, keluarga kita, totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini saya percaya tetap berkuasa di tengah wabah pandemi COVID-19. Saudara, dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, Yesaya mengingatkan umatnya supaya mereka itu tetap punya harapan, harus tetap semangat. Mereka itu tidak boleh menyerah karena ada Allah yang berkuasa. Jadi saudara-saudara, Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di dalam pembuangan. Namanya pembuangan serba tidak enak. Seperti orang Israel yang ada di Mesir, mereka itu menjerit. Orang Israel yang ada di Babel ketika Yesaya pelayan, mereka itu menjerit. Kapan ini selesainya Tuhan? Katanya aku ini umat pilihan, tetapi siapa yang kau pilih untuk menyelamatkan aku? Tetapi Yesaya memberikan sebuah firman yang menguatkan. Jangan takut. Bagaimanapun keadaan hari ini, percayalah Tuhan itu masih bertahta, berkarya dan berkuasa atas hidup kita. Ketika umat Israel dalam pembuangan, mereka disuruh untuk terus berserah. Tidak boleh menyerah. Nah, dalam konteks kesusahan, saudara-saudara. Hari-hari ini kita dalam kehidupan yang penuh dengan kesusahan yang tidak bertepi. Maka mereka juga dihiburkan oleh Yesaya. Seperti Yesaya juga menghiburkan hari-hari kita saat ini. Mereka dihiburkan dan kita dihiburkan oleh firman Tuhan. Dan ketika mereka itu berserah, apa yang bisa mereka lakukan di hadapan Allah? Sikap seperti apa yang harus dilakukan umat Kristen ketika mereka itu berserah? Saudara-saudara, yang pertama adalah menata ulang relasi kita di hadapan Allah. Menata ulang relasi kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, di ayat 8 dan 9, kembali Allah menegaskan posisi Israel
di hadapan Allah. Siapakah Israel itu? Saudara-saudara, dikatakan ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku. Dan isi Israel itu adalah hambanya Tuhan. Hamba atau doulos itu, saudara-saudara, bukan sesuatu yang berharga. Tidak enak kalau orang itu menghamba. Tetapi karena hambanya Allah, itu berbeda artinya. Hambanya Allah itu berarti mereka di dalam lindungan Tuhan. Segala koordinasi hidupnya berada di dalam tangan kekuasaan Tuhan. Selain hamba Allah, siapakah Israel itu? Israel dikatakan, hai Yakub yang telah kupilih. Jadi hamba Tuhan. Sekarang dia dipilih. Namanya dipilih itu dipisahkan dari dunia yang serba tidak karuan, dunia yang jahat, dunia yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Allah, dunia yang melawan Allah. Israel itu dari sebagian kecil itu dipilih. Berarti ini istimewa, saudara-saudara. Bukan karena Israel itu istimewa lalu dipilih Tuhan, bukan. Tetapi mereka itu istimewa karena mereka telah dipilih Tuhan. Karya Tuhan itulah yang membuat mereka itu istimewa. Dan lalu dikatakan, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara-saudara, hamba Allah, dipilih Allah, dan dikasih Allah. Ini menjadi 3 hal yang hari ini harus ada di dalam kehidupan orang yang beriman. Anda dan saya sebagai orang Kristen, orang yang beriman, umat yang sebenarnya dipilih Tuhan, dikasih Tuhan, dan kita itu hamba Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita berada di dalam lingkup kasih Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, di tengah hidup yang penuh dengan kerapuhan, kesusahan, serba terbatas, banyak keluh kesah. Ingat saudara-saudara, posisi kita seperti orang Israel pada waktu itu. Posisi kita di hadapan Allah adalah kita itu hamba Allah, kita dipilih. Dan kita itu dikasihinya. Saudara-saudara, malah kita kembali menata relasi kita di hadapan Allah. Lah orang Israel pada waktu itu tentunya mereka itu membenturkan. Ya betul, aku ini hamba Allah, aku ini dipilihnya dan aku ini dikasihan. Tetapi kenapa hidupku hari ini seperti ini? Kehidupan yang jauh dari harapan. Kehidupan yang jauh dari normalitas. Kehidupan yang jauh daripada yang saya inginkan. Apakah ini jawaban dari Tuhan? Ini pergumulan yang berat, saudara-saudara. Pergumulan orang Israel di Babel pada waktu itu sama seperti kita. Orang Kristen, orang beriman saat ini punya banyak pertanyaan. Tetapi saudara-saudara, baiklah kita itu bertanya. Silahkan bertanya. Mari bertanya. Justru di dalam pertanyaan itulah iman kita itu direntangkan begitu rupa. Sehingga kita itu memiliki pemahaman yang lebih mendalam, relasi yang lebih indah, relasi yang lebih intim bersama dengan Tuhan di tengah segala pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu jawabannya itu apa. Tetapi di sini Tuhan akan memberikan suatu identitas yang tidak pernah pudar bahwa kita adalah hamba Allah. Kita itu dipilih Allah dan kita itu dikasihi Allah. Saudara-saudara, tidak ada orang yang sedemikian beruntung daripada orang yang dikasihi. Orang yang divisit kasih sayang akan mengakibatkan begitu banyak masalah. Orang yang tidak dikasihi, orang yang tidak diingini, orang yang hidupnya tidak pernah dikenan, dipertimbangkan atau diperhitungkan oleh orang lain, diabaikan oleh orang tua. Intinya mereka yang tidak dikasihi, hidupnya akan mengalami banyak pergumulan dan masalah. Tetapi yang berbahagia adalah Anda dan saya. Sampai hari ini saya mau katakan melalui mimbar ini bahwa Tuhan mengasihi saudara. Di dalam segala jalannya yang Dia pilih. Di dalam segala karya-karyanya yang terdeteksi atau tidak terdeteksi. Entah itu tersembunyi atau mampu kita tangkap. Percayalah kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, menata relasi kita di hadapan Allah itu penting.
Di dalam kekalutan hidup yang dialami Israel, Tuhan justru menegaskan bahwa kalian adalah orang yang aku kasihi. Kalau Tuhan mengasihi orang Israel, tentunya Tuhan punya rencana. Dan Tuhan pun punya rencana atas hidup kita. Dan yang benar, saudara-saudara, Tuhan pun menyediakan seorang pembebas bagi Israel ketika mereka berada di Babel. Dan tugas mereka adalah benar-benar menghayati, menata ulang relasi di hadapan Allah. Dan lebih dari itu, saudara-saudara, Tuhan juga mengatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, ayat 9. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sama diulang lagi. Bahwa kita itu adalah hamba Allah, kita itu dipilih dan kita itu dikasihinya. Hanya di sini diganti dengan aku tidak menolak engkau. Yang positif, aku menerima engkau. Salah satu bukti kalau kasih Allah itu ada adalah adanya penerimaan Allah atas diri kita. Saudara-saudara, Allah pun menerima kita di dalam setiap kerapuhan kita. Mungkin hari-hari ini kita khawatir, Tuhan pun menerima sebagaimana kekhawatiran kita. Dan kita berserahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan supaya Dia itu memelihara kita. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7. Kita berserah karena Tuhan memelihara hidup kita. Kalau kita berada dalam kebingungan, Tuhan pun menerima dan tidak menolak perasaan kita yang serba bingung, tidak menentu. Yang memang hari-hari ini membingungkan. Perasaan hidup kita susah. Kita seakan-akan jatuh. Tuhan pun tidak menolak. Dia mengasihi kita. Datanglah kepadanya dan kita meyakini relasi kita di hadapan Tuhan adalah relasi yang benar-benar luar biasa. Relasi yang benar-benar menguntungkan. Relasi yang benar-benar meneguhkan dan menguatkan. Karena dalam setiap relasi itu ada kasih Allah yang selalu terjalin, mengalir, menguasai hidup orang-orang beriman. Dan menguasai hidup Anda dan saya. Saudara-saudara, kita dipilih, dikasihi, dan kita pun sudah seharusnya melayani Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang pertama. Menata ulang relasi kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah menerima penguatan dari Allah. Menerima penguatan dari Allah. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya ayat yang luar biasa dalam perjalanan spiritual saya. Saya ingat saudara-saudara ketika awal-awal saya masuk seminari. Ayat-ayat ini yaitu ayat 10 dan 13 menjadi ayat yang menguatkan saya. Dan ketika saya itu saudara-saudara mempersiapkan ini, saya ingat ketika saya masih di kapal menyeberang dari Bali menuju Malang, saudara-saudara. Di pelabuhan Gilimanuk menuju ke Tapang, saya dikuatkan lagi dengan ayat ini. Dan saya percaya hari ini ayat ini, firman Tuhan ini masih relevan. Dan firman Tuhan ini masih berkuasa. Menguatkan, meneguhkan, memunculkan penghiburan. Dan membuat orang Kristen, umat Tuhan yang dipilih menjadi hambanya dan dikasihnya itu saudara-saudara tidak takut. Melainkan mendapatkan peneguhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 10 dan 13 ini. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita disertai Tuhan. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara, di sini di ayat 13 memakai kata Tuhan. Ya, sebab aku ini Tuhan, tuh Yahweh.
Yud-He-Wah-He, begitu saudara-saudara. Itu bacanya Adonai. Kata Adonai ini menunjukkan bahwa dia itu ada Allah El Shaddai. Allah yang memelihara. Itu bentuk feminim, saudara-saudara. Allah kok feminim. Ingin menunjukkan bahwa ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan itu ada pemeliharaan. Dan pemeliharaan itu cukup bagi umat Tuhan. Dan di sini dikatakan kita itu menerima penguatan dari Allah. Dikatakan jangan takut, itu menunjukkan bahwa memang pada waktu itu seperti waktu hari ini. Situasi itu sedemikian menakutkan. Apalagi kalau lihat tabel dari Kemenkes, menakutkan. Nanti lihat berita lagi, varian baru bermunculan, kita takut lagi. Ada mengatakan vaksin harus begini-begini, takut lagi. Saudara-saudara, belum itu saudara yang di rumah sakit sebelah kanan kiri meninggal, takut. Yang di desa pun sedemikian juga takut. 1 hari 2 orang meninggal, hari berikutnya 2, hari berikutnya 4, takut saudara-saudara. Belum lagi dalam situasi sedemikian, hoak itu berkembang, berlipat-lipat, menjadi sedemikian berbahaya dan menakutkan, saudara-saudara. Memang hari-hari ini takut, belum yang di desa. Di desa hari ini pun juga begitu. Mitos mistik itu berkembang di tengah-tengah perdesaan yang dalam konteks pagebluk ini, saudara-saudara. Ada yang ini berjalan, keranda berjalan, macam-macam, saudara-saudara. Ini membuat orang itu takut. Jadi, saudara-saudara, orang Israel pada waktu itu di tengah pembuangan, mereka serba ketakutan. Sama seperti orang-orang Israel yang ada di Mesir ketika zamannya Musa, saudara-saudara, mereka pun berada dalam ketakutan. Hari esok tidak ada, hari ini hidup, besok bisa mati. Jadi hari-hari ini pun sedemikian menakutkan. Tetapi saudara-saudara, di dalam ketakutan itu Tuhan tidak pernah diam. Dia itu berkarya dan karyanya itu terwujud melalui firman yang disampaikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, kita harus berpegang kepada Tuhan. Dan Tuhan memegang tangan kita. Sehingga kita itu menjadi orang yang benar-benar menerima penguatan dan meneguhan dari Allah. Saudara-saudara, ayat 13 ini dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan kalau ngomong janganlah takut, ya memang situasinya hari-hari ini menakutkan. Tetapi baiklah kita orang-orang Kristen tidak larut di dalam ketakutan itu. Tidak tenggelam di dalam ketakutan itu. Tidak menarik diri di dalam karya-karya keseharian kita. Tetapi kita justru mendalami, menghayati firman Tuhan yang menguatkan dari Allah, yaitu janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara, apa yang hari ini Bapak Ibu sekalian takutkan? Takut terhadap masa depan anak kita? Takut terhadap virus? Ya semua, saya pun takut. Takut terhadap keseharian kita, biaya hidup, kebutuhan-kebutuhan finansial. Takut saudara. Ya itu memang menakutkan hari-hari ini. Tetapi janganlah kita itu terfokus kepada masalah yang menakutkan itu. Tetapi fokuslah kepada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah takut sebab aku yang menolong engkau. Ini harus kita hayati. Bahwa di tengah ketakutan pun Tuhan tetap berkarya, Tuhan berfirman dan mengisi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya. Sehingga kita mampu melampaui situasi yang menakutkan itu. Kita mampu mengatasi situasi yang menakutkan itu. Tetapi kita bisa hidup melalui firman Tuhan itu. Saudara-saudara, baiklah kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang Kristen yang terus berserah dan janganlah menyerah.
Karena di dalam Tuhan kita benar-benar harus meyakini bahwa kita itu hambanya. Kita itu dipilih, kita pun dikasihinya. Dan kita adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam genggaman Tuhan. Kita berada di dalam tangan Tuhan yang memegang tangan kita dan memegang kehidupan kita. Dan Tuhan pun memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Sehingga Tuhan mengatakan jangan takut. Sehingga saudara-saudara diharapkan ketika Tuhan berkata jangan takut. Kita tidak takut, tetapi kita itu merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Saudara, disinilah kuncinya itu orang kalau berserah. Apa sih sebenarnya yang berserah itu? Ya, teruslah berserah. Ya apa yang diserahkan? Yang diserahkan ya hidup kita, totalitas hidup kita. Perasaan kita yang penuh kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, serba tidak menentu. Kita serahkan kepada Tuhan. Usaha-usaha kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, harapan-harapan kita, doa-doa kita serahkan kepada Tuhan. Dan intinya adalah totalitas hidup kita. Tubuh, jiwa, dan roh raga kita serahkan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan berserah. Ada sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, di dalam kata berserah ini. Ada doa Israel, ya, sidur orang Israel. Sidur itu ibadah doa gitu ya. Jadi doa yang dibaca sebagai doa keseharian dan itu bisa dianggap sebagai sebuah ibadah begitu. Ada nyanyian atau sidur di Israel itu yang dibacakan menjelang orang itu mau tidur. Jadi kalau mau tidur, usahakan berdoa di dalam keluarga itu. Nah, di dalam sidur itu, di dalam lagu itu, saudara-saudara orang Israel itu membacakan doanya. Ada salah satu doanya itu mengatakan, ya Bapa, dalam tanganmu-lah ku serahkan nyawaku. Ku serahkan nyawaku. Jadi berserah. Bayadeh ya, afhid ruhi, begitu ya kalau orang Israel ngomong. Jadi kepada Allah, kepada tangan Allah yang penuh kuasa itu diserahkan nyawanya, diserahkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Begitu saudara-saudara. Nanti kalau bangun pagi, saya bangun pagi, itu juga ada nyanyian doanya ya, modeani. Jadi modeani itu puji Tuhan saya hidup, begitu ya. Bersyukur Tuhan saya hidup, modeani. Ingin menunjukkan bahwa berserah kepada Tuhan itu tidak sekedar menyerahkan, tetapi ada makna yang harus kita pahami secara mendalam, saudara-saudara. Ya Bapa, dalam tanganmu-lah yang ada dalam pujian ini juga ada di dalam doa Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib juga mengatakan, ya Bapa, dalam tanganmu-lah ku serahkan nyawaku, rohku, begitu saudara-saudara. Apa sih yang dimaksud dengan berserah? Di sini secara lengkap saudara-saudara kita bisa dipahami bahwa maksud kata berserah itu adalah seperti deposito. Jadi kata ini saudara-saudara, perkataan ya Bapa dalam tanganmu-lah ku serahkan nyawamu, itu bisa dikatakan begini. Ya Bapa dalam tanganmu-lah aku depositokan nyawaku. Saudara-saudara, saya tidak punya pengalaman deposito karena saya tidak punya deposito. Tetapi kata deposito itu adalah menyerahkan dan orang itu yakin dan percaya atas tujuan, proses dan hasil dari deposito itu. Orang kalau mendepositokan uang ke bank itu kan tujuannya pasti baik kan? Pasti tujuannya itu berkembang. Dan orang itu mendepositokan itu kan diserahkan ke dalam tangan yang aman, ke dalam institusi yang aman, kan begitu. Jadi di sini kata berserah itu adalah menyerahkan hidup secara total, mendepositokan roh, tubuh dan jiwa ini di tangan Allah yang Maha Kuasa itu. Di tangan Allah yang penuh kasih itu kita serahkan hidup kita. Dan itulah yang dimaksud dengan kata menyerahkan. Saudara-saudara, justru kalau ditanya bagaimana Pak supaya hidup ini tetap berjalan dan orang Kristen itu tidak menyerah, tidak hopeless, hilang harapan.
kuncinya adalah terus berserah. Berserah kepada tangan Tuhan yang aman, tangan Tuhan yang penuh pemeliharaan, tangan Tuhan yang penuh kasih. Itu mendepositkan hidup kita di tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Dengan tujuan yang lebih mulia. Dan disinilah saudara-saudara, ini luar biasa. Bagaimana hidup kita hari-hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Nah, mulai hari ini saudara-saudara, nanti malam kalau mau tidur, usahakan berdoa. Dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan totalitas hidup kami, keluarga kami, semuanya sebutkan. Diserahkan kepada Tuhan. Didepositokan ke dalam tangan Tuhan yang aman. Dan kita esok paginya ketika bangun, kita pun bisa berdoa. Ya, Modeani, terima kasih Tuhan, saya hidup. Jadi mau tidur menyerahkan kepada Tuhan. Bangun tidur kita menerima juga dari Tuhan. Disinilah totalitas penyerahan itu ada. Dan itulah yang membuat kehidupan itu terus-menerus bisa berjalan. Dan kita itu harus terus berserah. Sehingga kita itu jangan pernah menyerah. Nah saudara-saudara, di masa-masa yang sukar ini marilah kita tetap tegar. Di masa yang rapuh ini marilah kita tetap teguh. Di masa-masa yang penuh krisis ini kita harus tetap kritis. Di masa-masa yang susah ini kita tidak boleh menyerah. Dan di masa yang serba tidak baik, tidak menentu ini, marilah kita diyakini dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kemarin, hari ini, esok dan selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Dan marilah kita itu menyerahkan totalitas hidup kita. Teruslah berserah dan janganlah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.